Udah? Udah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman pejuang maghrib semuanya berjumpa lagi di Ngabdur Ramadan Kultum Spesial Kuliah Tunggu Maghrib bersama saya Abdul Rasad dan Cing Abdel Ahrian. Ini mas pesanannya. Sebelum saya makan, halal gak nih? Ya halal dong. Itu gak lihat logonya? Kalau halalin anak bapak, boleh. Nah itu yang susah. Yang gampang turun sertifikat halal di BPJPH. BPJPH. Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oktober 2024 kalau produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan belum bersertifikat halal, siap-siap aja kena sanksi. Segera sertifikasi halal. Halal itu baik, halal itu sehat. sehat. Cateng gitu, Baik. bukan cacat. Tet tereret tereret tet tet tereret tereret cacat. Oh, cecet. Oh, ada harokatnya gitu lah ya. Iya. Cet. Mau wakaf soalnya. Jadi dia ada harokatnya gitu. Baik, ini kita sudah malam ke-22 ya. Iya, Kurang 10 hari lagi Cing Abdel akan umroh. insya Allah. Ya kan? Dua H+2 Iya, lebaran kan? insya Allah, insya 10 Allah. hari lagi Cing Abdel akan umroh Insya Allah, insya Allah. bersama keluarga. Iya. Keluarga besar Paski ya? Enggak, harga palapa. Keluarga besar Palapa. Ya, baju ihram udah dikirim. Oh, baju ihram tuh dikirim sama travel Ya, untuk kita pakai. iya. Koper nggak pakai nih. Gue pakai. Ini travel baru pertama kali gue pakai dan gue lihat di Instagram. Oh, kenapa emang? Nggak apa-apa, gue pilih aja, gue cari-cari aja di Instagram. Oh kayaknya ini. Kayaknya terpercaya ini. Insya Allah ya. Insya Allah. Jadi dia pakai Pakai Instagram. bukan. Kayak Pakai dia mengurangi komponen-komponen biaya yang menurut dia nggak penting. Nggak penting seperti koper. Koper, oke. Shawl. Pakai koper sendiri. Shawl. Shawl nggak tahu ya dapat atau enggak ya. Ya batik enggak, seragam. Seragam enggak. Terus kayak manasik udah online. Jadi dia tidak harus sewa hotel ballroom lagi untuk itu. Untuk gitu. kita manasik. Manasik gitu. Ya mungkin ini berkah atau hal yang diambil saat pandemi kali ya. Oh ya, karena Gitu. sudah terbiasa dengan manasik online, kemudian ternyata bisa nih. Bisa, ya. Kemudian akhirnya dilakukan juga. Iya. Sama seperti stand up comedy juga akhirnya berkembang kan? Berkembang, ya, Waktu ya. pandemi kemarin, dari dulunya yang awalnya kita tidak pernah bahkan untuk melakukan stand up secara online. Iya. Karena pandemi kemarin akhirnya ternyata bisa nih Bisa. stand up secara online. Lalu kemudian akhirnya spesial stand up dijual juga tiket online-nya gitu. Iya. Bahkan open mic di Comika itu juga ada tiket online-nya, kalau teman-teman tidak bisa nonton langsung, bisa tiket online-nya juga gitu. Iya. Selama Ramadan masih ada tuh. Masih. Hari malam ini yang kita lagi tag ini lagi komedi gym hari ini. Oke. Iya. Lagi ada komedi gym hari ini. Penilaian. Rokok. Nah. Tahuan gak puasa. Karena kita tag-nya ini udah jam 21.35 teman-teman. 21.35. Ya. Sudah malam. Tapi insya Allah kami masih merasa puasa, Pak. Kami bisa merasakan karena kami juga puasa, teman-teman ya. Iya. Jadi Paling bisa tidak selama kita tag ini kita puasa. ya. Nggak ngerokok. Pokoknya episode 15 ke atas itu semuanya kami tag sudah puasa. 1 sampai 15 itu kami tag sebelum berpuasa. Iya, bulan iya. Sya'ban. Jadi kita tag dalam keadaan tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Iya. Kalau yang ini insya Allah sudah Buka. kita berbuka dan kita sudah berpuasa juga. Iya. Nah, teman-teman, di episode 20 dan 21 kemarin, 20 itu kita bahas masalah perang Badar, 21 kemarin kita bahas masalah malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian sekarang sebenarnya perang Badar itu dia perang yang banyak sekali cerita-cerita side-nya gitu. Iya. Apa ya namanya ya? Cerita sampingannya. Sampingannya. Apa sih kalau spin-off-nya? Spin-off-nya ya, spin-off-nya. Jadi ya. kalau cerita utama tentang perang Badar, bagaimana 300 kaum muslimin mengalahkan 1000 orang, atau ada yang bilang 1100, ada 1200 orang kaum musyrikin Mekah ini. Nah, spin-off-nya sebelum dan sesudah perang Badar itu banyak sekali. Salah satunya adalah
bagaimana tawanan perang di Perang Badar. Jadi Perang Badar itu ada tawanan-tawanan perang yang ditawan sama kaum muslimin, dan salah satunya itu ada namanya Abul As bin Rabi. Oke. Abul As bin Rabi. Ini teman-teman ingat ya, Abul As bin Rabi. Ini namanya ini mungkin tidak terlalu kita dengar di ceramah-ceramah selama ini kan. Kita biasanya kalau dengar tuh kan sahabat kayak Khalid bin Walid radhiyallahu an, Amr bin Ash, dan yang lain-lain gitu. Abdullah bin Talhah, Talhah bin Ubaidillah gitu-gitu. Sa'ad bin Abu Waqqas gitu. Nah, ini ada namanya Abul As bin Rabi. Ini menjadi perhatian khusus ketika saya bukan menjadi perhatian khusus tapi memancing perhatian saya. Mencuri perhatian saya ketika membaca sirah itu karena beliau ini adalah suami dari Zainab binti Rasulullah SAW. Oh, menantu berarti. Menantunya Rasulullah SAW. Padahal dia tawanan. Tawanan karena dia waktu perang Badar dia jadi pasukan musyrikin. Musyrikin Mekah. Nah, Abul As bin Rabi ini selain menantunya Rasulullah SAW, beliau ini juga adalah ponaannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Oh. Jadi ibunya beliau itu namanya itu Hilal kalau tidak salah, sebentar ya. Namanya itu Halal. Halal binti Khuwailid. Itu ibunya. Ibunya ini saudari kandungnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Nah, kemudian ketika Zainab sudah akil balik Sayyidah Khadijah meminta kepada Rasulullah SAW untuk menikahkan dengan Abul As karena Abul As ini perangai yang baik. Ya. Dia amanah dan diperhitungkan di Mekah dalam masalah perdagangan segala macam karena terkenal dengan orang yang menepati janji, tidak curang dalam berdagang dan segala macam gitu. Baiklah. Jadi dinikahkan. Ini jauh sebelum Rasulullah SAW menjadi nabi ya. Sebelum turun Iqra itu. Nah, menikahlah dengan Zainab binti Rasulullah SAW. Ini tentu Zainab ini saudarinya Fatimah ya. Ini Fatimah masih kecil ini kayaknya ini. Karena setelah itu baru di masa Madinah ini baru Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Abul As ini jadi tawanan. Kemudian Rasulullah SAW tahu ini menantu beliau. Dan ini posisinya ini, jadi Zainab binti Rasulullah itu sudah Islam. Oke. Jadi Islam itu pertama kali Rasulullah SAW untuk berdakwah itu seluruh keluarga beliau itu, jadi seluruh keluarga beliau itu masuk Islam, termasuk anak-anak beliau, semua ini masuk Islam, termasuk Ruqayyah yang jadi istrinya Utbah, istrinya anaknya Abu Lahab itu, yang kita sudah bahas yang kemarin itu. Nah itu juga sudah Islam, jadi Islam, tapi suaminya tidak, termasuk Abul As ini tidak. Nah tapi Abul As ini berbeda dengan yang lain. Kalau kayak anak Abu Lahab itu, orang-orang Quraisy kan datang ke mereka untuk menceraikan istrinya, karena itu anaknya Muhammad gitu kan. Nah ke Abul As ini ketika disuruh ceraikan dia tidak mau. Dia bilang kalian boleh membenci apa bagaimana, tapi saya bersumpah saya tidak akan menceraikan istri saya karena menurut saya tidak ada satupun, kan mereka tuh kasih kayak kamu mau perempuan yang mana di Mekah ini ya. Asal kamu ceraikan kami jodohkan kamu dengan orang itu. Dia tidak mau, dia bilang tidak ada satupun perempuan di Mekah ini yang sebanding dengan Zainab binti Rasulullah SAW, dengan Zainab binti Muhammad. Jadi dia tidak mau menceraikan, dan oleh karena itu Rasulullah respect sama dia nih. Jadi walaupun dia di kaum musyrikin, Rasulullah respect lah dia karena dia tetap menjaga dengan baik Zainab binti Rasulullah SAW. Nah lalu kemudian inilah kan tebus kan. Nah Zainab saat ditawan. Oke, ya. Jadi kan dikasih kabar ke Mekah. Yang kami tawan ini. Siapa ahli waris atau bagaimana lah ya, pokoknya walinya yang mau nebus. Ya. Zainab binti Rasulullah SAW, Zainab binti Muhammad ini kemudian mengirimkan kalung untuk menebus Abul As ini. Ya. Nah, kalung yang dia kirim ke Mekah itu adalah kalungnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika menikah dulu, Sayyidah Khadijah kasih ke dia. Oke. Jadi Rasulullah SAW waktu melihat kalung itu, Rasulullah SAW sedih sekali. Karena teringat dengan anak beliau, teringat dengan istri tercinta beliau. Disitulah kemudian Rasulullah SAW lepaskan Abul As ini. Lepaskan Abul As. Ini tidak
diceritakan di dalam Sirah. sirahnya Ibnu Hisham ini ya, tapi banyak ulama menduga ada hubungan atau ada dialog-dialog antara Rasulullah SAW dengan Abul As ini yang tidak terceritakan. Karena begitu Abul As pulang ke Mekah, selang beberapa waktu kemudian Zainab binti Muhammad ini, Zainab binti Rasulullah SAW ini dikirim dari Mekah ke Madinah oleh Abul As ini untuk bergabung dengan Rasulullah SAW. Nah, pada waktu mau dikirim itu, jadi di Mekah ini tersebarlah berita bahwa kayaknya Abul As mau kasih Zainab balik gitu. Lalu orang-orang mulai sering nanya ke Zainab, Zainab kamu mau ke Madinah beneran? Mau ke Madinah, beneran. Tapi dia diam terus. Dia dalam diam-diam, termasuk Hindun waktu tanya gitu juga, dia diam aja gitu. Karena takut orang akan mencegah dia. Lalu kemudian akhirnya Rasulullah SAW itu juga tahu. Rasulullah SAW itu mengutus Zaid bin Harisah dengan salah satu sahabat lagi untuk menjemput Zainab tuh di luar Mekah gitulah, di tempat nama apa gitu. Artinya, makanya ulama kemudian menyimpulkan bahwa ini harusnya terencana antara Rasulullah SAW dengan Abul As ini, yang mungkin tidak tercantum di dalam kisah-kisah. Ya. Karena Rasulullah SAW tahu beliau mempersiapkan Zaid bin Harisah dan ini untuk menjemput Zainab dan segala macam. Lalu kemudian Zainab akhirnya diam-diam lah keluar, dikejar sama Abu Sufyan. Dapat. Nah, pengawalnya Zainab ini mau panah Abu Sufyan mereka. Abu Sufyan kemudian bilang, jangan panah kami. Sesungguhnya saya berjanji, saya itu datang bukan untuk mau menahan. Kalau Zainab mau kembali ke bapaknya, silahkan. Tapi saya cuma minta untuk jangan sekarang. Karena sekarang nih ada desas-desus di masyarakat Mekah itu bahwa kami ini kan sudah kalah di Badar. Desas-desus masih masalah kekalahan segala macam. Lalu kemudian Zainab juga kembali ke Madinah. Itu tentu akan menambah lagi omongan orang ke kami bahwa kami memang kalah, tidak ada kekuatan apa-apa. Jadi untuk menjaga nama baik kami, tunggulah desas-desus ini reda, nanti baru boleh ke Madinah. Kami nggak akan nahan sama sekali. Nah ini nih menurut saya salah satu Abu Sufyan ini orang yang pinter. Iya, dan ada secercah-cercah kebaikannya dia ini. Makanya dia waktu Fatu Makkah dia masuk Islam. Ya. Ada sebenarnya, cuman mungkin karena itu ya sombong atau juga tekanan lingkungan. Iya, segala macam. Banyak yang kayak begitu ya kalau kita dengar dari kisah-kisah yang udah kita obrolin gitu. Banyak yang sepertinya kafir-kafir Quraisy ini ada benih-benih menerima kebenaran ya dari Islam, tapi ya karena backgroundnya mungkin dia anak dari kepala orang ternama, terus udah sedemikian lama berada dalam status quo. Betul. Bertanya-tanya ya seperti ini lah gitu. Nah, Abu Sufyan ini orang yang kalau dari sirah itu tidak jahatnya itu tidak seperti Abu Jahal. Dia ini masih ada contoh kayak mau perang Badar itu dia sendiri yang menahan kan. Abu Jahal, sudah nih. Aman ini barang-barang semua saya sudah bawa nih. Ayo kita pulang. Tapi Abu Jahal nggak mau. Nah, Abu Sufyan ini enggak. Abu Sufyan itu masih mau begitu. Bahkan waktu kita tuh pernah sering nih penceramah sering ceritain yang kayak Abu Sufyan itu pernah ketemu Heraklius. Salah satu gubernurnya Romawi di tanahnya Romawi pada waktu itu dagang. Kemudian Heraklius ini dengar ada nabi baru di tanah Arab sana gitu. Nah, kemudian Heraklius ini panggil si Abu Sufyan, suruh pengawalnya, coba cari di pasar itu pedagang-pedagang yang dari Jazirah Arab itu datang sini, saya pengen tanya masalah desas-desus nabi baru ini. Mereka cari, dapatlah Abu Sufyan ini. Nah, dialog antara Heraklius dan Abu Sufyan ini kemudian terkenal sekali yang Heraklius tanya masalah ciri-cirinya, Abu Sufyan itu jawab sejujur-jujurnya. Maksudnya kalau dia mau jahat, dia bisa berbohong ya? Dia bisa berbohong, dia bisa fitnah. Tapi enggak, dia jawab sejujur-jujurnya dia sampai kemudian Heraklius yakin bahwa itu nabi yang dijanjikan. Itu yang nabi yang dijanjikan dari Injil juga itu nabi itu. Tapi Heraklius ini sebelum sayangnya ketika dia mengakui itu, beberapa saat kemudian dia digulingkan. Tidak sempat dia memimpin untuk berkomunikasi. Dia sudah digulingkan. Nah itu segelintir kebaikannya Abu Sufyan ini. Nah termasuk yang ini
Ya, ya. Nah, lalu kemudian desas-desusnya sudah mereda, akhirnya Zainab binti Muhammad ini, Sayyidah Zainab radhiyallahu anha kemudian berangkat ke Madinah, bergabung kembali dengan Rasulullah SAW. Nah, lalu bagaimana dengan nasibnya Abul As? Nah, Abul As bin Rabi ini, itu kan tadi dia itu kan orang yang amanah kan, Cing. Jadi dia itu dalam gambaran saya ini, mungkin setelah Rasulullah SAW sudah tidak memegang kafilah dagang di terahnya Khuwailid ini, selanjutnya di dia ini, karena dia tuh amanah juga kan. Nah, jadi ceritanya dia juga setelah dari perang Badar itu dititipin lah banyaklah barang-barang dagangan yang dia bawa ke Syam apa segala macam. Lalu begitu pulang dari Syam, dia dicegat sama pasukan Muslim. Waktu mau pulang. Okay. Barang-barang semua disita, dibawa ke Madinah. Dia dilepas, disuruh pulang ke Mekah. Tangan kosong kan? Nah, dia merasa bahwa waduh itu amanahnya orang lagi. Akhirnya dia nyelinap masuk ke Madinah, minta perlindungannya Zainab. Nah, lalu kemudian Zainab kasih dia perlindungan. Ketika desas-desus ini terdengar di Masjid Nabawi, selepas sholat subuh atau sholat apa gitu, ketika desas-desus ini ketika Rasulullah SAW mau bicara, Zainab itu dari jamaah langsung berdiri dan berbicara. Iya betul. Interupsi. Iya, harus interupsi. Iya betul. Sesungguhnya di kota ini ada Abul As dan saya memberikan perlindungan kepada dia. Rasulullah SAW juga oke, sudah kasih perlindungan ya sudah. Kemudian dinego Abul As minta untuk dibalikin barang-barang. Akhirnya dibalikin. Rasulullah SAW kemudian bilang kepada kaum muslimin bahwa saya tidak menyuruh kalian untuk mengembalikan. Tapi kalau kalian mau mengembalikan itu, maka itu adalah kebaikan untuk saya gitu. Maksudnya saya terima kasih sekali. Tapi kalau kalian tetap mau ambil, sesungguhnya itu adalah harta yang Allah kasih untuk kalian. Ketika Rasulullah SAW ngomong begitu, semua orang akhirnya kasih. Satu-satu kasih, akhirnya lengkap. Satu kafilah dagang itu dibawa Abul As kembali ke Mekah. Sampai ke Mekah dia bagi nih, satu persatu dia bagi. Ini dagangan kalian, untungnya segini. Habis dia bagi, dia tanya, masih ada nggak yang belum kebagi, yang kalian titipin yang belum kebagi? Sudah Abul As, semuanya sudah kebagi. Oke, kalau semua sudah kebagi, saya mau bilang ya, saya mulai detik ini, saya mengakui Allah itu tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Saya masuk Islam. Dadah gitu. Karena Abul As itu sebenarnya waktu dia masuk Madinah itu, dia sudah mau masuk Islam. Tapi dia takut kalau dia masuk Islam saat itu juga, nanti orang Quraisy mereka akan bilang, ih Abul As masuk Islam sambil bawa harta kita. Dia nggak mau karena dia orangnya amanah. Dia balik dulu, dia balikin semuanya. Habis itu dia umumin ke satu orang semua itu. Langsung habis itu balik ke Madinah dan di Madinah akhirnya dikawinkan ulang oleh Rasulullah SAW. Ya. Dinikahkan lagi. Kawin ulang. Dinikahkan lagi. Karena kalau nggak salah kan ada ayat yang melarang perkawinan beda agama. Beda agama, betul. Ya. Nah, ini mungkin salah satu rujukan juga bahwa memang orang beda agama itu tidak sah secara Islam dalam hal pernikahan. Karena contohnya Zainab dan Abul As ini dinikahkan ulang oleh Rasulullah SAW ketika Abul As masuk ke dalam Islam. Kemudian Rasulullah SAW menikahkan ulang berdua gitu. Lalu kemudian seterusnya Abul As ini menjadi orang Muslim dan menjadi salah satu penggawanya Rasulullah SAW, menantu beliau. Nah, itu cerita yang menarik karena yang kita biasa dengar itu kan Fatimah ya, Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Tapi yang Zainab ini jarang sekali kita dengar. Padahal hubungannya sama Khadijah, hubungannya erat, cukup erat ini. Juga ini yang menggantikan posisi Rasul mungkin ya. Di perusahaan bisnisnya keluarga besar siapa namanya? Khuwailid. Iya. Ya itu kayak enterprise kan itu katanya ya. Betul. Karena kayak Sayyidah Fatimah itu menikah dengan sepupunya Rasulullah SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidah Zainab itu menikah dengan ponakannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi dekat sekali ini sebenarnya. Cuman tidak terlalu masyhur kita dengar karena
ya bagaimanapun Sayyidina Ali bin Abi Thalib lebih sering kita dengar kan. Jadi memang itu sering sekali kita dengarkan ceritanya. Begitulah. Itulah yang menjadi mencuri perhatian saya ketika membaca Sirah Nabawiyah di spin-offnya Perang Badar. Perang ini. Badar memang banyak ya. Banyak sekali. Pelajarannya mungkin ya. Maksudnya di zaman itu walaupun secara keyakinan dia kafir, tapi secara pengusaha atau bisnismen kalau dia jujur ya berhasil aja perdagangannya gitu. Iya. Betul. Enggak ada juga orang yang dipimpin sama ini perdagangan yang dipimpin oleh sekarang misalnya gitu ya, perusahaan-perusahaan dipimpin oleh punyanya orang muslim tapi dia enggak amanah, enggak ini ya. Rusak juga gitu. Karena dasarnya memang rahmannya Allah itu untuk semua. Nah, untuk dapat rahmannya Allah untuk semua, Maha Pengasihnya ini, itu ya ikutin aturannya yang dengan baik gitu. Iya, dagang jujur. Iya, apapun keyakinan lu ya. Iya, apapun keyakinannya. Iya. Jangan jujur, bantu orang miskin, apa segala macam, murah hati. Iya. Ringankan pekerjaan orang lain, apa segala macam itu. Kasihnya Allah itu dikasih untuk semua orang. Makanya rezeki orang-orang juga, walaupun dia bukan muslim, ya gede-gede aja. Gede-gede aja ya. Mungkin dia dalam menjalani kehidupan dagangnya jujur, lurus, gitu ya. Karena memang ditangguhkan kan waktunya itu. Memang itulah ujiannya di dunia ini. Kita tidak tahu bagaimana nasib orang-orang karena itu ditangguhkan memang. Ditangguhkan. Surah ini kalau sering dibaca imam tuh. Ini At-Tariq. Ayat terakhir At-Tariq. Apa tuh? Wasama'i dzati raja wal ardi dzati sada innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazal innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah itu tuh. Berikanlah penangguhan karena sesungguhnya kami memberikan penangguhan kepada orang-orang kafir. Iya. Penangguhan balasannya maksudnya. Iya, maksudnya tidak serta-merta di dunia ini kami langsung tidak sembahula kemudian kami gitu, tidak. Bisnisnya hancur, hidup rumah tangganya hancur, nggak gitu ya? Tidak, memang dikasih ujiannya gitu. Ujiannya untuk sampai ke suatu saat nanti. Sampai kemudian nanti di surat An-Naba ayat terakhir itu orang-orang kafir di akhirat itu nanti akan mengatakan bahwa alangkah baiknya ketika kami di dunia itu cuma jadi tanah doang. Kenapa sih kami harus jadi manusia gitu? Kalau tahu endingnya begini, harusnya saya jadi tanah aja. Dibikin Gucci kayak tembikar. Gucci-nya KW apa enggak? Itu kayak Ritz Carlton jadi toko ya. Sumpah itu tuh meledek logika kita bener-bener ya orang-orang itu ya. Mencederai. Iya, seolah-olah kayak kita nih satu ini bodoh semua. Masa kita tidak bisa bedakan mana ruko, mana Ritz Carlton gitu. Iya. Tapi itulah yang terjadi di kita, post truth lebih banyak. Kita selalu disuguhi sesuatu yang sebenarnya nggak benar. Cuman karena banyak yang melakukannya, jadi kita anggap itu ya udahlah. Sampai ada anggota DPR dengan terang-terangannya ngomong, kalau makan uang haram kecil-kecil ya nggak apa-apa lah. Kok bisa nggak apa-apa? Kok bisa? Dan takaran kecilnya bisa ini gak kan mama harusnya. nggak mama dedek. Ya. Kan masalah ukuran takaran kecil itu beda-beda nih. Iya, kecilnya lo belum tentu kecilnya gue. Iya, siapa tahu udah gede buat gue. Bener, kayak Cing, pinjam uang sedikit dong. Ya mungkin bisa dapat 100.000, 200.000, tapi itu kecilnya kita tuh. Iya. Kalau kecilnya dia ya nggak tahu, mungkin 10.000 kali ya. Nggak dong. Dolar ya. Ya haram tetap haram walaupun sedikit. Iya, haram tetap haram walaupun sedikit. Ya. Setetes alkohol itu tetap haram. Nah, makanya diminum ya. Maksudnya ini dalam hal khamar, dalam hal minum, bukan dalam hal revanol kita bikin luka itu bukan. Makanya lo perlu mensertifikasikan makanan-makanan betul, karena nanti Cing, Oktober 2024 itu. Masa? Iya, nanti Oktober jangan mobil Cing.
Itu beda, itu Beda, iya, itu iya. beda. Ntar Oktober 2024 itu teman-teman, semua produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan itu semuanya itu harus sudah bersertifikat halal. Makanya buat yang punya usaha UMK, silakan daftarkan sertifikasi halalnya karena lagi gratis untuk tahun ini ada kuota 1 juta sertifikasi halal gratis dalam program Sehati dari BPJPH. Betul sekali, dan teman-teman itu semuanya bisa lihat juga download aplikasinya di Pusaka Kemenak Super Apps atau juga di website si halal di ptsp.halal.go.id, dan semua informasi ini termasuk grafik keren yang di samping saya ini bisa teman-teman lihat di Instagramnya di @halal.indonesia. Yeah. Di situ lengkap semuanya, teman-teman bisa lihat, dan semoga teman-teman segera mengurusnya sehingga kita semua menjadi sobat halal karena halal itu baik, halal itu sehat. Iya. Dan saya Abdul Rasad, mohon pamit, selamat berbuka teman-teman. Saya juga Abdul Aryan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu maghrib.